Oke abang, tadi abang sudah jelasin soal abang punya tujuan-tujuan, kemudian ada latar belakang abang sampai abang benar-benar fighter. Ini sudah 2 kali ya abang maju di DPR, dan itu luar biasa sebenarnya. Semangat abang ini masih dijaga sampai sekarang. Luar biasa, sangat semangat. Terus ada yang bilang bahwa politik sekarang ini kalau teradoi kalau teradoi jangan ketemu pilih gitu. Ada juga bilang dia teradoi mas ketemu pilih dia kan gitu. Itu menurut abang kayak gimana? Iya. Jadi ada 2 versi ya pemilih rasional ini. Jadi memang paradigma atau pola pikir masyarakat khususnya itu memang saya dapatkan ada di kalangan saudara, khususnya di tong di darat itu saya sendiri saya dapat masih ada memang menjadi tolak ukur. Saya sebagai pribadi itu menjadi tolak ukur kenapa? Saya dilihat dari latar belakang. Jadi dilihat dari latar belakang, yaitu saya ini terlahir atau dikatakan bahwa saya ini memang tidak memiliki latar belakang yang cenderung orang berduit begitu, tidak. Oke. Berarti abang selalu diperbandingkan. Iya, diperbandingkan. Jadi kira-kira kalau pilih Hendrik itu apa yang dia bisa begitu, sedangkan dia pun istilah dapur sih tidak mampu diurus pun, apalagi mau bicara urus orang banyak begitu. Jadi orang mau pilih anggota dewan itu harus yang punya latar belakang jelas, mungkin dapur jelas begitu. Itu saya dapatkan semua, artinya itu isu-isu yang disampaikan ke saya. Dan ada keluarga-keluarga yang hari ini masih dikatakan simpatisan saya, itu ada sampai sekarang menyampaikan bahwa ada isu-isu yang bahwa Hendrik Ngana itu tidak bisa diharapkan karena memiliki latar belakang yang tidak bisa diharapkan. Jadi saya katakan kita sekarang teradoi. Jadi kalau maju di sini nih harus yang punya uang begitu. Ini garam saja orang bilang tak bisa beli, mau bicara tentang maju lagi gitu. Kalau abang tanggapi itu kayak bagaimana? Pendapat saya benar itu. Saya tuh memang latar belakang saya memang tidak ada. Saya hari ini berdiri berdasarkan semangat tadi itu yang menjuangkan. Saya menggarisbawahi itu bahwa itu benar. Saya kembali ke pembahasan awal tadi terkait dengan saya pribadi. Saya tidak bisa atau saya tidak memiliki apa-apa saja, tapi saya mampu untuk melihat apa yang menjadi kepentingan keluarga di kabupaten ini, baik dari urusan-urusan di kantor-kantor, kemudian apa yang menjadi kebutuhan keluarga di sini sebagai urusan-urusan di kantor-kantor, kemudian itu saya sebagai orang negeri, orang Taliabu pada saat ini yang ada di kabupaten orang di selatan, itu saya hari ini merasa bahwa saya mampu, apalagi kalau saya diberikan meskipun dengan keterbatasan. Iya. Apalagi kalau abang dipercayakan, makanya saya bisa mampu gitu. Biarkan, artinya kalau memang mereka mengukur dari itu benar, orang tidak bisa pungkir, dan itu betul. Saya memang terakhir dari keluarga yang latar belakangnya tidak memiliki dasar orang yang berduit, tidak begitu. Tapi abang ada juga nanti yang bilang bahwa ya sudah, kalau saya sudah bisa bayar kau punya suara, terus saya nanti banyak mengeluh toh. Sampai akhirnya, tapi sekarang faktanya banyak yang mengeluh. Banyak. Setelah terpilih DPR itu, orang ada yang bilang, masyarakat bilang bahwa setelah terpilih lupa diri begitu, jarang datang di desa-desa begitu, jarang pantau aspirasi masyarakat. Nah, tapi ini bagaimana? Tapi masyarakat kasih salah dong.
Apakah itu wajar atau bagaimana? Ya, jadi ini sebenarnya itu masyarakat itu dorang sangat kelirunya kenapa? Ada saya dapat, tidak usah saya sebut namanya, ada saya dapatkan di lapangan tuh dorang sampaikan begini, bukan kalian yang jadikan saya, begitu salah satu kandidat, yang jadikan saya itu adalah uangnya saya. Itu benar. Ada yang belum? Iya, dan itu benar, dan saya sepakat dengan hal itu. Jadi dengan statement penyampaian seperti demikian itu sebenarnya menjadi tolak ukur atau harus keluarga sadar, orang tadi harus sadar bahwa money politik ini faedahnya ujung-ujungnya itu begitu. Dan kalau memang kalian apa yang menjadi aspirasi, apa yang menjadi harapannya kalian itu tidak tersalur, tidak kesampaian, itu jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Kenapa? Ya itu tadi, otomatis yang maju ini mereka akan pulangkan modal dulu. Dia rugi dengan berbagai macam energi, finansial. Jadi otomatis mereka dengan sendirinya akan berpikir bahwa kalau orang mau lihat ketemu orang tadi aku misalnya contohnya masyarakat punya kebutuhan sedangkan yang menjadi terkuras selama ini. Nah itu makanya harus sadar ketika kalau sudah minta imbalan ya otomatis ibarat barang ya sudah selesai beli ya jangan harap lagi mau dikembalikan begitu. Berarti harus tolak politik uang. Yang namanya money politik itu kalau keluarga tidak sadar itu ya ujung-ujungnya ya iya. Kayak gitu tadi. Gitu jadi jangan mengeluh. Begitu. Jadi kalau yang mau ambil uang ya itu pemikirannya mereka gitu. Tapi saya sering sampaikan ke keluarga bahwa ambil uang mereka, jangan coblos mereka, apalagi yang sudah jadi stop sudah begitu. Iya. Nah. Tapi sebisa mungkin harus jangan main politik uang. Iya. Kalau bisa sebisa. Artinya masyarakat juga ini harus sadar bahwa 5 tahun ke depan itu mereka tidak boleh dibayar murah dong. Iya. Harus selaras sebagaimana aspirasi masyarakat begitu gitu. Iya. Jadi kalau mereka ambil uang dan mengharapkan itu gagal paham. Jadi kalau yang sesuatu yang sudah dibayar otomatis mereka tidak akan lagi kasih lagi begitu. Jadi khususnya orang-orang Taliabu, saya mau cerita. Orang-orang Taliabu ini kalau punya persatuan ini itu sudah dari dulu persatuannya luar biasa sekali. Kalau orang mau kawin itu orang biar bawa utang pun nekat bawa utang. Anak-anak mau kawin, keluarga mau kawin, atau nekat bawa utang. Pokoknya makan gaji apa gitu dong supaya kan bagaimana supaya bisa terpenuhi itu punya anak itu punya yang dikatakan mas kawin tadi. Begitu juga dengan anak-anak sekolah. Begitu. Pola itu kalau orang terapkan di sini itu orang akan maju, tapi pola itu orang tidak terapkan sehingga orang ini terpecah belah. Begitu. Saya kembalikan lagi, orang ini ada 6.000 jiwa pilih dapil satu kurang lebih. Kalau bersatu itu kurang lebih 3, 4, 5 kursi. Kalau bersatu. Tapi sampai sekarang tidak ada. Itu yang sangat sulit. Ya, artinya di tengah situasi politik yang sedemikian rupa, harapannya tadi itu tidak perlu ada money politik, tapi faktanya ini kan masih kita ragukan ya, sampai masih ada toh. Padahal nanti yang rugi masyarakat juga, mau dibayar atau tidak yang rugi masyarakat juga. Nah harapannya jangan dibayar supaya kemudian bisa berkuar-kuar itu bebas dan bisa menyampaikan apa keluhan aspirasi itu dengan terbuka dengan ya, itu bisa dilakukan dengan baik. Orang juga mau salahkan juga susah, mau tidak salahkan juga susah. Jadi kadang-kadang tuh berpikir bahwa ini yang memperbiasakan ini siapa begitu. Tapi para caleg-caleg juga ini harapannya juga begitu, maju fight tanpa ada yang dikatakan money politik begitu, netral. Namun ada masyarakat ini yang
menyampaikan dan ada bisikan-bisikan sehingga hal itu terjadi. Contoh seperti kamu caleg itu uang dulu, itu yang menjadi tolak ukurnya situ. Oh ternyata harus caleg ini harus membayar. Di situ sudah. Jadi orang bilang yang caleg yang menerapkan, masyarakat yang menerapkan itu susah.